Terus akhlaknya ada B, Inggo ada B, dua akhlaknya. Untuk pertemuan malam ini akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Razak kepada beliau waktu dan semat pula semoga berkah. Ya, duduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada teman-teman kuliah Ramadan yang keberapa ini? Yang ke 39 33 umure KR pira? 33 ya sepantar berarti kalau tutore kalau mundur atas materi bahasa. Sebelum kita memasuki pembahasan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh guru-guru kita, seyogianya kita dahulukan dengan bacaan tawassul Fatihah dengan harapan semoga nanti ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jazzabil jannah. Anfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Waj'alna min hizbihim wa yarzuqna mahabbatahu wa tawaffana 'ala millati muhammadin bi zumrati khairin minna. Sira surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين إنما كان جل وشهدني من الجميع وجد من الجميع والرسول وجد الرحمة ولجميع شيئا خصوصا في شرقها بلا روحي بيننا وأمتنا وجدتنا من القبور من المسلمين أن الله يغفر الله جزاء في الجنة يرفعنا بأسرار من الله يرفعنا درجات ويكفر عن سيئات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pada malam hari ini tentang akhlak. Akhlak
kalau secara terminologi atau bahasanya secara istilah. Ini suaranya jelas enggak ini? Akhlak secara istilah mencakup perilaku. Mencakup perilaku, etika, dan moralitas. Akhlak secara istilah mencakup perilaku, etika, dan moralitas yang didasarkan pada ajaran Islam. Mencakup perilaku, etika, dan moralitas yang didasarkan pada ajaran Islam, yakni Al-Quran dan hadis. Yakni Al-Quran dan hadis. Yang menentukan baik atau buruknya tindakan manusia. Yang menentukan baik atau buruknya tindakan manusia dalam hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan alam sekitar. Yang menentukan baik atau buruknya tindakan manusia dalam hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan alam sekitar. Yaitu akhlak secara istilah. Kalau secara bahasa, akhlak itu diambil dari kata khuluq. Akhlak itu jamaknya dari lafaz khuluq. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Surat apa itu? Surat apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Putra, surat apa? Ayat 4 tuh. Putri. Surat. Ya kok tugasnya panitia ya. Buatan nganggo kuis. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka lan sak temene panjenengan. Sesungguhnya panjenengan yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala khuluqin itu menetapi akhlak, menetapi perilaku azimun yang agung. Ya. Jadi khuluq secara bahasa itu tadi perilaku atau etika. Tapi kalau secara istilah tadi mencakup perilaku, etika, dan moralitas yang didasarkan pada ajaran Islam, yakni Al-Quran dan hadis. Jadi etika, perilaku, moralitas yang berdasarkan apa? Al-Quran dan hadis. Artinya sesuai syariat. Nanti dari sini menunjukkan bahwa akhlak merupakan inti ajaran Islam. Jadi akhlak merupakan inti ajaran Islam. Sebagaimana hadis innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak.
Ini banyak ketombenya jadi nggak terlalu jelas. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini hadis Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bu'istu diutus. Kanjeng Nabi diutus liutammima untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Akhlak-akhlak yang terpuji. Makanya Kanjeng Nabi itu sebagai sosok orang yang menjadi barometer dari segala apapun. Akhlaknya jadi patokan, secara ilmu jadi patokan, secara kesehariannya menjadi patokan, semuanya jadi patokan. Makanya Kanjeng Nabi sebagai orang menjadi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayat Quran. Laqad kana lakum, sungguh, fi Rasulillah, utusan Allah Ta'ala, ya ini Kanjeng Nabi Muhammad itu menjadi uswatun hasanah, pedoman baik bagi kalian semua. Jadi Kanjeng Nabi sebagai sosok orang yang menjadi pedoman hidup seseorang, siapapun itu, dalam hal masalah akhlaknya, dalam hal masalah kesehariannya, dalam hal keilmuannya dan lain-lain. Itu Kanjeng Nabi. Makanya di sisi lain dari hadis ini, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaqi, itu menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi diutus sebagai menyempurnakan akhlak-akhlak yang sempurna, akhlak-akhlak yang baik atau yang mulia. Terkait dengan akhlak itu ada macam-macamnya. Jadi akhlak itu ada akhlakun mamduhun. Jadi akhlak itu terbagi menjadi dua. Ini bisa nulis pegon nggak ini? Bisa. Yang ini bisa nulis pegon. Pegon ngerti ini pegon? Ngerti? Bahkan di madrasah kah? Utawi kan anggue bahasa Arab tapi dudu Arab, ya kan? Iku pegon arane. Jadi akhlak itu ada dua bagian. Yang pertama akhlak yang mamduh. Yang kedua akhlak yang mazmum. Ya. Jadi akhlak terbagi menjadi dua. Akhlak mamduhun, yaitu akhlak terpuji. Akhlak mazmumun, yaitu akhlak tercela. Sebenarnya kalau membahas akhlak, selain dua ini nanti di dalamnya itu pembahasannya sangat banyak sekali. Di sisi lain saya cuma dikasih waktu mentok sampai jam 10. Ya. Jadi ya kok ketemu ewe. Ini udah jam 9:30. Akhlak mamduhun, akhlak terpuji.
Akhlak terpuji ini nanti ada sasarannya. Yang pertama dinisbatkan kepada Allah. Artinya akhlak seseorang yang nanti keterkaitannya itu kepada Allah. Akhlak hamba kepada Allah Ta'ala itu harus bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, akhlak manusia kepada sesama manusia. Yang ketiga, akhlak manusia kepada alam sekitar. Jadi mamduh di sini ada 3. Kepada Allah, terus kepada insan, yang ketiga kepada alam. Ini yang akan dibahas akhlak mamduhun dulu ya. Akhlak mamduh itu akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu ada 3 golongan. Yang pertama berkaitan akhlak terpuji yang kaitannya kepada Gusti Allah. Berarti manusia berakhlak kepada Allah Ta'ala. Isinya apa saja akhlak manusia yang berhubungan dengan Allah Ta'ala itu? Isinya meliputi ikhlas, terus tawakal, terus sabar, terus syukur. Ini sih skema saja. Kalian bisa dirubah dengan tulisan biasa. Kalau saya buat skema kayaknya kalian nggak pas, nanti nggak muat. Ya. Ini jadi saya itu lebih suka apa-apa tuh dibikin skema. Karena bagi saya skema sebenarnya itu mempermudah pemahaman dan penghafalan. Jadi gampang dipaham, dicerna, dan juga gampang dihafal. Wis. Pokoknya akhlak terpuji. Yang pertama akhlak terpuji kepada Allah. Berarti manusia berakhlak pada Allah Ta'ala. Isinya apa saja? Yaitu berupa ikhlas. Itu yang pertama. Manusia melakukan amal apapun harus disertai dengan ikhlas. Ikhlas itu juga termasuk akhlak. Tadi akhlak manusia yang berkaitan kepada Allah. Jadi hal apapun berupa amal ibadah seperti sholat, zakat, amal-amal ibadah sunnah, ya, puasa sunnah, puasa wajib, baca Quran dan lain-lainnya, itu semuanya harus dengan ikhlas. Makanya di dalam surat-surat pendek kalian sebenarnya udah hafal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa zakata wa dzalika dinul qayyimah. Surat apa itu? Surat Al-Bayyinah. Itu landasan atau dalil orang berakhlak kepada Allah Ta'ala berupa ikhlas. Akhlaknya itu berupa ikhlas. Dalilnya apa? Itu tadi. Wa ma umiru illa liya'budu
liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau kita maknain, karena di sini saya yakin semuanya minimal sudah ikut madrasah. Mana sing durung mancing madrasah? Iku sing iki anake Mang Qadir. Sampai ngaran iki. Hah? Ahad. Wis madrasah durung? Wis, kelas kira? Wis lulus masyaallah ya. Awet nom berarti. Apa mau? Kalau kita maknanya gimana? Wa ma umiru. Ora lan ora diperintah sapa wong akeh. Illa liya'budu, kecuali supaya nyembah atau ibadah sapa akeh Allah ing Allah mukhlisina hale murniaken kabeh lahu karena Allah adina ing agama. Kalau kita terjemahkan, apa terjemahnya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian memurnikan mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas memurnikan taat kepada Allah. Jadi amal ibadah ora karena embel-embel pengen dipuji ning wong. Ora karena pengen supaya wong tua nambah akeh ngupai duite, ngupai jajane, ora. Ora karena pengen apa? Naik pangkat derajate, ora. Kalau masih ada embel-embel seperti itu, masih durung dikategorikan ikhlas. Ikhlas itu ngamal sing bener-bener karena Allah Ta'ala. Makanya ada pendapat yang mengatakan, sekalipun ada orang yang beramal dan ternyata amalnya itu tujuannya supaya manjing surga, itu masih kategori belum ikhlas. Ada pendapat seperti itu. Ya. Jadi gimana? Ini harus benar-benar lillahi ta'ala. Karena Allah ta'ala. Itu akhlak yang pertama, manusia kepada Allah berupa ikhlas. Yang kedua, tawakal. Tawakal. Tawakal itu berserah diri pada Allah Ta'ala setelah berusaha. Apa yang kedua apa? Yang kedua, tawakal. Tawakal dalam kurung berserah diri kepada Allah Ta'ala setelah berusaha. Jadi usaha dikit, setelah usaha benar-benar dilakukan, baru pasrah. Hasil usahanya itu diserahkan pada Allah Ta'ala. Itu namanya tawakal. Contoh, kalau kita diterapkan pada orang-orang yang ngaji, berarti dengan anane kalian mendengarkan, dengan anane kalian menulis apa yang didengar, dengan anane benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan. Itu bentuk dari usaha thalabul ilmi, menuntut ilmu. Adapun nanti hasilnya, apakah ilmunya bisa benar-benar dipaham, bisa benar-benar diambil dengan baik, bisa benar-benar diambil manfaatnya, itu dipasrahkan pada Allah Ta'ala. Walaupun dalam masalah kemanfaatan ilmu itu nanti ada beberapa aspek yang harus terpenuhi. Manjini adab juga ya. Hanya di ta'lim itu ada pembahasannya.
tawakal. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya pada Allah Ta'ala kalian semua berpasrah diri jika kalian benar-benar orang mukmin. Lagi. Ini kalau kita menggali dari dalil tersebut, ayat Quran tersebut, ada wa 'alallahi fatawakkalu. Jadi kalau dalam bahasa nahwu ini namanya ada apa? Pengkhususan, hasr ya. Ada hasr. Kapan huruf jar didahulukan daripada muta'alaqnya atau ta'alluqnya, itu nanti mengandung makna hasr, mengandung makna khusus. Hanya diartikan wallahi fatawakkalu, hanya pada Allah Ta'ala kalian berserah diri, bukan pada makhluk, bukan pada sesama manusia, bukan pada bos, bukan pada presiden, bukan pada siapa-siapa, melainkan hanya pada Allah. Itu namanya pasrah, itu namanya tawakal. Paham ya? Jadi ketika ada orang kau pasrah, tapi pasrah ini sesama makhluk, ya belum dikatakan tawakal. Tadi ada embel-embel setelah berusaha. Dalam hal apapun, umpama dalam hal bekerja, berangkat pagi-pagi sudah siap segala-galanya, ternyata di dalam pekerjaannya pulang-pulang hanya mendapatkan hasil yang hanya berapa receh saja. Kemudian orang tersebut pasrah, wis oke, pasrah ning Gusti Allah, arep pira oli pira Gusti Allah sing nentuaken. Nah, kayak sana usaha ibu benar-benar dikatakan tawakal. Tawakal tapi dheweke pengen oli duit, mau kerja, pekerjaannya hanya tidur saja. Jadi pegawainya cuma turu bae. Turu tapi pengen oli duit akeh. Itu tidak dikatakan tawakal. Ya. Itu sebuah kebodohan. Ya. Wong pengen duit tapi orang dalam kerja, itu sebuah kebodohan. Nah, jadi kudu anak usaha. Yang ketiga, sabar. Sabar makna aslinya yaitu bertahan. Tahan atau bertahan. Artinya sabar itu berarti tahan banting, tahan emosi, tahan situasi dan lain-lainnya. Itu sabar. Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa sabar itu sebagian sikap yang tidak lemah. Jadi wong sabar itu berarti wong sing duweni sikap yang tidak lemah. Kemudian memiliki sikap semangat dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap ujian. Itu sabar. Ana wong diomongi, jadi dheweke oleh ujian gede atau ujian kecil-kecilan sebenarnya. Terus dheweke murung baik, merasa susah, gelisah dan lain-lain. Dinasehati oleh temannya, ya wis sing sabar Kang, ya wis sing sabar. Terus tanggapannya priben? Sabar iku ana batase. Ngomongnya pon. Sabar iku ana batase. Batasnya sabar itu apa? Mati. Ya. Kapan mati? Ya berarti ku batasnya sabar. Yang wis mati
Nyabari apa? Hah? Kapan masih urip, sabar harus terus ditetapkan. Jadi bahasa sabar itu ada batasnya, itu omongan yang tidak benar. Makanya Allah Ta'ala ngendikan apa? Isbiru wasabiru warabitu. Isbiru sabar sira kabeh. Kon sabar. Berarti mulai terjadinya musibah, terjadinya ujian, terjadinya masalah-masalah yang menimpa pada seorang, dia sabar. Tahan dengan ujiannya, tidak lemah. Begitu ujian teka langsung ambruk, pingsan, langsung panik, langsung putus asa dan lain-lain. Bukan seperti itu. Tahan banting. Ujian teka, tegar, gagah dan berani menghadapi ujiannya. Dan perlu diingat, setiap seseorang semuanya itu pasti dapat ujian tanpa terkecuali. Jadi ajang merasa diri ujiannya paling berat, jangan. Itu sebuah kesalahan. Wong ngerasa kita ujiannya paling gede. Itu sebuah kesalahan. Emang tolak ukurnya apa? Kok bisa sampai dirinya mengaku saya ujiannya paling besar? Ya. Apakah tahu ujian yang dialami orang lain? Tahu tidak? Nggak bakal tahu. Nggak bakal tahu. Makanya ketika ada orang yang sedang terkena musibah, terkena ujian, terus dinasehati, ya hatinya harus benar-benar siap menerima nasihat dari orang lain, walaupun yang menasehatinya itu orang yang sebawahnya. Nah, contoh kecil apa? Wong tua dinasehati ini anaknya. Wong tua dinasehati ini wong cilik. Kakang dinasehati ini adi. Ya. Artinya nasihat iki bukan berarti sing cilik merasa lebih berhak untuk menasihati, bukan. Tapi bentuk dari sikap peduli. Karena itu mengungkapkan kepeduliannya, itu berupa ungkapan-ungkapan sing dorong supaya sabar. Ya. Jadi sing diomong makanya kudu legowo atiye, harus jembar hatinya, menerima apa sing disampaikan. Ya. Diresapi di angan-angan. Dan terkadang, ya ini dengarkan ini. Terkadang Allah Ta'ala itu mengingatkan pada kita semua dari hal yang sepele, bukan dari hal yang besar. Jadi terkadang Gusti Allah mengingatkan kita itu dari hal yang sepele, bukan dari hal yang besar. Ya contohnya seperti tadi, ada orang yang sebenarnya derajatnya lebih tinggi, kemudian sedang diambang masalah, sedang hatinya risau, gurau, hati lagi blenak, sumpek dan lain-lainnya. Kemudian ada yang mengingatkan, sing ngingetakan wong sing ora bisa apa-apa umpama. Kadang Gusti Allah ngingetakane sing kono. Hakikate ana wong nasihati iku sebenarnya Gusti Allah yang menasehati. Gusti Allah memberikan seseorang untuk menggerakkan supaya ngupai pengingat kudu sabar. Mulane wong sing lagi kena musibah, ketika ana wong sing nasihati, ya jangan dibalas dengan ungkapan-ungkapan yang dapat menyakiti omongan orang yang menasehati. Kudu nerima. Merasa musibah paling gede, ya sampai yang sih beli muruk, kita musibah makanya paling belenak dan lainnya. Kadang ada seperti itu, ya tidak? Ya, itu berarti gak sabar. Wong sabar itu pribadi, ya sabar. Menghadapinya tegar, ana wong sinasihati, direspon dengan baik. Oh ya wis, ya kesuwun. Ini perlu diintrospeksi lagi sayangnya.
Seperti itu, menghargai. Ya. Itu sabar. Jadi sabar apa? Kalau kita telusuri lebih dalam, itu ada 3 aspek, ada 3 bagian. Yang pertama, sabar terhadap takdirnya Allah Ta'ala. As-sabru ala aqdarillah. As-sabru ala aqdarillah. Berarti bersabar atas takdir Gusti Allah, yakni sebuah musibah. Itu sabar yang pertama. Sabar ini, ana wong dipai musibah, ana wong dipai ujian. Terus dia menghadapinya dengan rasa sabar. Ini namanya as-sabru ala aqdarillah. Dan sabar yang pertama ini, sabar terhadap takdirnya Gusti Allah Ta'ala, ini sabar yang secara doruri. Doruri itu apa artinya? Sabar sing terpaksa. Artinya gimana? Wong kudu bener-bener apa? Maksa dheweke kudu sabar. Makanya isbiru wasobiru, sabara. Kalau udah sabar, wasobiru, pertahankan sabarnya. Ya, isbiru wasobiru. Wis sabar, aja ucul sabare, pertahankan dengan kalimat Gusti Allah Ta'ala wasobiru. Jadi wasobiru, isbiru wasobiru, artinya sobiru apa? Pertahankan sabare, aja lepas. Lamun aku mau dengan bahasa sabar itu anak batese, berarti dia sudah tidak menjalankan perintah Gusti Allah yang berupa wasobiru. Sabar, terus sabar. Ya. Isbiru, sabar, wasobiru, terus sabar. Ya, itu. Jadi yang pertama sabar ala aqdarillah. Jadi harus memaksakan, yang harus dipaksa. Lamona ngikuti nafsu, laka peragate, dan bahkan semakin merajalela nanti justru akan mengakibatkan yang timbulnya sebagai putus asa. Wong dipai ujian, ora sabar tapi malah gedeaken nafsune, gedeaken emosionale. Saya yakin, ujung-ujungnya apa? Bisa dadiakan putus asa. Mulane ana wong bunuh diri, ana wong sengaja melakukan hal-hal yang dapat merusak dirinya karena tidak tahan dalam ujian dan musibah. Iku berarti dheweke meluapkan emosionalnya. Jadi orang diempet nafsue. Jadi orang sabar. Iku sabar atas takdirnya Allah Ta'ala berupa ujian-ujian atau musibah. Yang kedua, sabar terhadap menjauhi maksiatnya Gusti Allah. As-sabru an maksiatillah. Sabar atas menjauhi larangannya Gusti Allah. Di dalam dunia, urip ning dunia, iku ana perintah, ana larangan. Ngadowi larangan iku wajib. Menjauhi larangan Gusti Allah iku wajib. Aja sampai larangan diterjang. Nah, berarti orang yang menjauhi larangannya Gusti Allah, dia sudah bersabar dari menjauhi larangannya Gusti Allah. Kapan kok melakoni maksiat? Berarti dia tidak bersabar. Itu maknanya seperti itu. Bisa dipengerti ya? Wong melakoni maksiat itu berarti menunjukkan dirinya nggak sabar atas larangannya Gusti Allah. Dan orang yang mampu menjauhi larangannya Gusti Allah lagi puasa, terus dheweke apa? Beli mangan, beli minum, menjaga hatinya dari gibah, menjaga hatinya dari hal-hal yang tidak baik, hasud dan lain-lainnya, matanya dijaga dan lain-lainnya. Itu berarti dia menjauhi larangan Gusti Allah, dia sebagai orang yang bersabar.
Terus sabar sing ketiga itu as-sabru ala taatillah. Sabar atas taat kepada Allah. Jadi DWK menjalankan perintah Gusti Allah, melaksanakan dengan baik. Waktu sholat duhur, waktu sholat asar, waktu puasa, orang dibalik. Waktu sholat duhur malah sholat asar. Ya salah kaprah. Waktu sholat duha malah DWK sholat duha na sepione. Ngerti ya? Duha sepion. Ya anak penuti sih. Allahumma di nabi mana daya dulu. Sepion nih. Sholat duha anak sepione. Ya. Jadi kudu sesuai perintah. Harus sesuai perintah. Perintahnya seperti apa ya harus dilaksanakan dengan sebaiknya. Itu kapan bisa menjalankan dengan sebaiknya berarti seseorang tersebut telah bersabar atas taat kepada Allah. Mafhum mukhalafannya, secara pemahaman kebalikan berarti ada orang yang tidak sesuai melakukan perintah Gusti Allah Ta'ala. Contohnya ada orang sebenarnya wajib melaksanakan sholat malah meninggalkan sholat, wajib puasa malah tidak berpuasa, berarti dia tidak sabar atas taat kepada Allah. Paham ya? Yang keempat, syukur. Ya, bersyukur. Oh, lima empat lagi. Nembe semono ya. Ya wis, soleh bae. Syukur. Syukur kalau di bahasa kita itu terima kasih. Ya. Syukur apa? Terima kasih. Syukuran apa? Ya terima kasih. Artinya makna syukur itu tidak sesimpel itu. Makna syukur itu tidak sesimpel itu. Kita mengacu dalam ayat Quran, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Iki washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah kalian padaku, Gusti Allah Ta'ala, niscaya saya akan mengingat kamu. Dan bersyukurlah kepadaku, jangan sampai kufur nikmat. Ada ayat lain, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Sing pada intine seorang hamba itu punya kewajiban syukur. Syukur ning Gusti Allah, karena ini lagi membahas akhlak ning Gusti Allah. Syukur ning Gusti Allah. Artinya syukur ning Gusti Allah dengan cara 3 hal yang harus dilakukan, yaitu syukur bil lisan, syukur dengan ucapan, yaitu ucapan yang mengucapkan alhamdulillah. Oleh duit ana sing ngupai, lagi menang bae itu ana sing ngupai, iki tuh enggak mau sampean cung, iku nok ngira nok mau jajan 1.000, alhamdulillah. Cangkeme ngucap kono, iku berarti asyukru bil lisan, syukur dengan ucapan. Itu yang pertama. Yang kedua, asyukru bil janan, syukur dengan hati. Artinya hatinya ingat, hatinya yakin bahwa segala hal apapun berupa kenikmatan itu atas dasar anugerah dari Gusti Allah. Bukan hakikat dari kinerja kita, bukan karena dari orang lain, bukan dari siapa-siapa, melainkan dari Gusti Allah. Iku syukur bil janan. Kalian oleh duit, cangkem mengucapkan alhamdulillah, atiye kelingan ning Gusti Allah, masya Allah, alhamdulillah, iki rezeki sing Gusti Allah, sing bener-bener yang tidak disangka-sangka. Itu namanya syukur bil janan, dengan hati. Yang ketiga, syukur bil arkan.
Artinya syukur dengan tindakan, perilaku. Gimana maksudnya? Setelah oli duit 1.000, bukan kanggo hal-hal sing makruh, bukan hal-hal sing maksiat, melainkan kanggo hal-hal sing bagus. Apa? Contohnya apa? Sodako, waduh gaya teman sodako. Ya nganggo jajan baik. Nganggo jajane diniati, ya Allah kita niat jajan ning wong kian supaya wong iki oleh rezeki. Jadi niat kita ngerejekeni melalui sing sebenarnya sing ngerejekeni Gusti Allah, tapi diniati bantu rezekine wong dadah. Iku termasuk syukur bil arkan. Dheweke oli duit 1.000 dinggo jajan, niate jajane iku supaya wong sing dagange oli duit. Terus jajane tukue berupa sega umpama. Diniati maning kita dituku sega supaya ngaji ora lemes. Supaya sekolahnya beli loyo. Supaya sekolahnya semangat, brigas semangat. Ya. Beli ngantuk dan lain-lainnya. Itu termasuk syukur bil lisan. Jadi anak wong bahasa, syukuran, ikut dulu syukuran sing diambil secara adat, mengadakan acara kemudian bacakan sedekana. Tidak itu saja. Aku mau syukur sing sebenarnya yaitu tadi lisan yang mengucapkan alhamdulillah, atiye mengakui nikmat apa yang dia peroleh itu atas fadhole Gusti Allah, dan tindakannya dia menyalurkan apa yang berupa kenikmatan dalam hal-hal kebaikan. Itu namanya syukur bil arkan. 1 menit lagi. Nembe akhlak mamduh kepada Allah Ta'ala. Lanjut apa tidak? Ini saya udah buat skema panjang ini tuh. Ini saya merangkum ini. Sebenarnya saya itu mau menjelaskan apa bingung. Judulnya cuman akhlak. Akhlak. Ya. Saya ngaji itu akhlak itu pirang-pirang tahun. Ngaji kitab akhlak lil badin, ngaji kitab wasoya dan lain-lainnya. Ya, pirang-pirang tahun. Sekian ngaji cuman sejam. Ya. Cuman sejam jadi awis. Semoga apapun yang kita dengar, apapun yang kita catat, apapun yang kita lakukan pada saat ini, semoga diterima Allah Ta'ala, mendapatkan barokah dan ilmu yang manfaat. Amin Allahumma. Ini cukup. Ya, mungkin masuk sesi pertanyaan. Silakan ada pertanyaan dari peserta putra maupun putri ataupun dari guru dan putri. Silakan. Putra putri Nita, Anin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya Pak, bagaimana tanggapan Bapak terhadap seorang santri yang sangat menghormati kiainya tapi tidak menghormati orang tuanya, bahkan sampai tidak nurut kepada orang tuanya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tanggapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagaimana tanggapan saya terkaitan seseorang
menghormati guru tapi tidak menghormati orang tua. Ya gimana? Kan sudah saya singgung dari awal. Sebenarnya kalau membahas akhlak itu banyak sekali. Ya, di antaranya akhlak terhadap guru dan juga akhlak terhadap orang tua. Akhlak terhadap guru dia benar-benar totalitas. Tunduk temenan. Ya, anak guru lewat dheweke mandek. Anak guru lewat dheweke ngadeg. Anak guru ngongkon langsung sigap. Anak guru dan lain-lain. Anak guru pegelen langsung menawarkan, "Pak, apa jadi dah?" Tapi giliran nih wong tua digongkon wong tua ya. Anak wong tua kerepotan. Indah-indah beli katon. Indah-indah beli weru. Apakah itu benar? Benar akhlak kepada gurunya dan salah akhlak terhadap orang tuanya. Ya, paham ya? Jadi dheweke wis berakhlak kepada guru sudah benar. Lanjutkan. Seperti itu lanjutkan. Tinggal PR akhlak terhadap orang tua. Itu yang masih perlu diperbaiki. Anak wong masih jengkel, masih merengkel nih wong tua. Ya harus diperbaiki. Ya, harus diperbaiki akhlaknya. Makanya Allah Ta'ala sudah mengingatkan pada kita, wala taqul lahuma uff. Wala taqul lahuma uff. Apa artinya? Aja ngucap ning wong tua ucapan hus. Dikokon wong tua cung. Tuku gacung. Itu termasuk hus itu. Termasuk uff. Dalam bahasa Arab artinya apa? Uff. Diterapkan di realita itu mo. Itu diantaranya ya. Digongkon mo. Kalau memang tidak bisa, jangan ditanggapi seperti itu, tapi dengan bahasa sing halus. Orang bisa cung tuku gas cung, ngapuntene ma, pangapurai ma lagi beli pisang, komaning ya. Oh no. Ya, umpama lagi sibuk, umpama. Sing intine aja sampai nyakiti wong wah, itu. Jadi ucapan wala taqul lahuma uff itu aja sampai nyakiti wong tua. Iku intine mengkono. Wong kok ora berakhlak baik kepada orang tuanya. Ana wong tuae dodok lewat kok slodong bae. Kira-kira wong tua siapa sing didegel? Wong tua siapa sing didegel? Wong tua lagi dodok, anaknya lewat sayang gue. Sirabe priben lamun anak batur ira lagi enak-enakin dodok atau ira lagi mangan lagi fokus dan lain-lainnya terus anak batur lewat ning ada langsung lewat priben. Sedangkan itu orang tuanya. Orang tua jelas itu hati dengan anaknya itu sangat sangat tinggi. Hatiye karo anaknya itu sangat tinggi keterkaitannya. Anak-anak seperti itu ya jelas sakit, jelas menyakitkan orang tua. Jadi termasuk melakukan yang depannya wong tua kayak mau termasuk ofid. Ya, apa ini sampai jotos wong tua, wani ning wong tua sampai mateni wong tua. Iku naudzubillah. Ya. Lebih ngomong srek bae di belakang ini apa maning sampai jotos sampai mate ini berarti dosa sangat besar. Jadi paham ya?
Itu tanggapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Bagaimana hukum seseorang yang menyebarkan aib atau kesalahan orang lain di media sosial dengan alasan edukasi? Edukasi itu apa? Edukasi itu kayak pembelajaran. Ya, sebenarnya untuk pembahasan menyebarkan aib itu perlu ditanyakan dulu. Menyebarkan aib itu wis tersebar dulu. Itu. Jika memang hanya dia yang tahu, maka hukumnya haram. Jika memang sudah viral, sedurunge disampaikan wis viral dikit. Ngerti viral ya? KBU wis ngerti. Berarti nggak masalah. Itu bukan hal sing melanggar sebuah larangan. Ora apa-apa. Iku mau syaratnya kudu wis viral. Tapi lamuna hanya dirinya, bahasa privasi ya. Hanya dirinya yang tahu terus diumbar. Itu nggak boleh. Selama ya, nggak bolehnya ini apa? Ketika menyebutkan alma mater, menyebutkan orangnya. Contoh, hanya si Zaid saja yang mengetahui bahwa si Bakar ini punya kekurangan, punya aib. Terus si Zaid menceritakan kepada murid-muridnya, aibnya si Bakar. Jadi diucapna Bakarin. Ya, diucapna wonge, nama wonge. Itu nggak boleh. Kalau hanya sebatas menyebutkan sebuah aib, terus dirinya tidak menyebutkan nama, nggak apa-apa. Contoh disamarkan. Disamarkan spontan. Pokoknya sih orang disebut nama itu beli apa? Tidak termasuk hibah. Jadi gue mau siji lamona posisi wis tersebar ketika dia menyampaikan sebuah aib seseorang dengan tujuan edukasi, walaupun menyebutkan nama orangnya nggak apa-apa kalau sudah tersebar sebelumnya. Terus kalau belum tersebar, hanya dirinya yang tahu aib seseorang, maka boleh diceritakan kalau tidak menyebut alma mater, tidak menyebut orang. Jadi orang sebutnya namanya. Pokoknya wong kan be. Wong kane ora di khususnya ning sapa semua sih wong kan. Hanya menjabatkan wong kan sekiranya wong sing ngorokna beli guru tujuannya ini siapa. Paham ya? Itu enggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Bisa aja. Ini pengalaman saya pribadi ya, Pak. Kan waktu kalau di tempat gedang nih, kalau ada guru laki-laki kan, kalau perempuan saya sebagai perempuan itu paling cuma ucap salam aja atau ya paling nggak sampai saling gitu loh, Pak. Tapi dulu waktu di pondokku guru laki-laki terus perempuan yang udah balik banget sampai SMA yang udah gede juga masih tetap saling sama guru laki-laki itu, Pak. Nah, saya kan posisinya di situ jadi santri di situ ya, jadi terpaksa yang ikutin peraturan yang di situ. Pas saya tanya kenapa tuh, saya bilangnya itu ada zona peraturan. Jadi itu tuh gimana Pak? Itu tuh gimana hukumnya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sing intine salaman ya. Sing ditakonaken hukum salaman. Ya kalau kita berpegang teguh dengan mazhab Syafi'iyah. Mazhabnya kita itu Syafi'i. Imam Syafi'i. Jadi mazhab itu ana papat, ana mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Malik apa? Siapa? Hanafi. Papat. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. 4 orang ini sebagai ulama besar, mujtahid mutlak yang dikategorikan pengikutnya itu sebagai orang yang mengikuti, berarti wong sing mengikuti mazhab beliau-beliau semua. Mama kita sebagai Indonesia, mayoritas orang Indonesia itu mazhabnya atau mengikutinya itu imam siapa? Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Itu apa sih namanya pondoknya tuh? Membuat aturan. Apa sih ya mazhab Imam Syafi'i terus NU juga gitu loh. Iya, Pak. Ya ini pokoknya dari berbagai macam kitab. Ya, dari berbagai macam kitab yang membahas tentang persentuhan kulit antara lawan jenis yang tidak ada ikatan mahram, semuanya mengatakan apa? Tidak boleh. Jika ada, nah saya sendiri ini berdasarkan pengetahuan saya, jika memang dari pendapat saya salah dan ternyata memang ada pendapat yang ternyata ada dan benar kuat, ya berarti mangga. Tapi dari pengetahuan saya selama saya belajar sampai sekarang, kalau yang namanya salaman itu identike tanpa ada aling-aling, berarti langsung. Ya. Berarti langsung bersentuhan. Sing bersentuhan bukan mahram iku mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i kitab apapun itu apa? Mengatakan tidak boleh. Jadi guru itu orang tua, tapi orang tua bukan bil jasad, orang tua sebagai jasad bukan, tapi orang tua sebagai ruh. Mulane bakal pengen nyambung karo guru ikut dengan cara apa? Tawassul, ngirim Fatihah, dongaakan guru itu diantara pas supaya nyambung dengan gurunya. Sing intine salaman karo guru tidak boleh. Ya. Tapi melihat di kebanyakan, di realita di sekitar kita, ketika salaman masih banyak yang salaman walaupun dudu sedulure, dudu mahrome, salamane apa? Sampai nempel. Kadang nempel pucuk kewe. Ya. Dia deweke bukan muhrim, tapi pucuk jari, kalau pucuk jari tempel. Ya. Ini pada baik kan nempel. Ya. Jadi fungsinya apa? Nempel setitik loh. Tujuannya apa? Bukan mahram. Ini bukan mahram tapi nempel. Jadi kalau kita terapkan nih wong awam ya kata guru saya, nanti orang awam itu nggak bisa kita paksakan menggunakan hukum Syafi'iyah, nggak bisa. Artinya nggak bisa itu gimana? Orang awam itu kan macam-macam. Ana sing awame standar, ana sing awam banget. Ini sampai guru saya itu orang awam itu la madhabalah. Wong sing laka madhabe. Artinya laka madhabe itu priben. Selagi anak ulama, 4 ulama tadi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, ada dari salah satu 4 ini yang mengatakan
bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan mahram selagi itu tidak dalam hal sing diharamkan. Selagi pokoknya anak salah satu ibu yang mengatakan boleh, berarti sudah dianggap cukup. Iku kanggo wong awam tapi kanggo wong awam. Tapi kanggo santri itu bukan awam. Ya. Namun kaitan pun pondok priben Kang. Saya sebagai pribadi ya nggak cocok, nggak cocok. Itu nanti benar-benar peraturan atau tidak itu? Apa memang tertulis wajib salaman? Apa hanya adat? Bukan peraturan tertulis Pak, tapi itu emang semua satunya dari dirinya tuh kayak gitu tuh Pak. Nah, itu kan. Jadi ya nggak bisa dikatakan aturan. Sebab kalau dikatakan aturan berarti pondok itu tertulis santri kudu salaman. Kalau hanya sebatas dari dulunya seperti itu, wallah alam, apakah memang dari dulunya bagaimana terus sampai ini generasi-generasi berikutnya. Yes, intinya tetap nggak boleh. Jadi pripet lama terpaksa kan? Ya wis, artinya ingkar wae. Salaman ingkar. Beli ridho. Kita nempel kulit nih guru beli ridho. Ini semua habis daripada ya tetap ngalap berkah yang ngalap berkah. Ya. Lebih aman semakin baik. Tangannya nggak sarung. Ada yang nggak sarung pripet? Sarung tangan. Ada dan banyak di antara orang-orang yang seperti itu. Kadang ya ini ada dari guru saya yang memang salaman karo muridnya, tapi ketika salaman itu beliau dilapisi dengan sorban. Ya, jadi anak sorbannya beli. No, salamannya anak sorbannya beli. Laka langsung nempel. Kalau guru saya salaman ning anwe kadang apa? Bukan kadang. Igo apa? Sorbane dia apa? Pokoknya sih ditutupi tangannya beliau ditutupi karo sorban. Bukan. Jadi orang nempel terhalang. Ego. Ibu yang mempunyai akhlak atau adat itu agama Islam. Tapi kenapa itu yang adatnya bagus itu kayaknya orang non Islam dan bagaimana menyadarkan orang-orang Islam bahwa adat itu khususnya adab terhadap lingkungan seperti adab kebersihan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu nggak kenapa Jepang itu punya hak seperti itu? Ada yang tahu? Dari awal mulanya orang-orang Jepang itu etikanya seperti itu atau akhlaknya mungkin ana sing ngurus beli kronologi agamanya apa? Ana sing ngurus beli.
Seharusnya dari pertanyaan ini kita harus lebih mendalami lagi. Artinya, wong Jepang kok sampai hebate dalam membudayakan akhlak yang baik, kesopanannya tinggi. Iku ditelusuri priben agamanya ini karena mayoritas apa. Terus asal muasalnya bagaimana? Itu gede mau dikit. Ya, saya biasanya seperti itu. Saya pribadi juga saya kurang tahu. Jepang itu tiba-tiba enggak paham. Tapi kalau bahasa di Jepang mayoritas non muslim. Ya tidak itu. Coba aja searching. Yang jelas berbeda dengan Indonesia. Ini Jepang orang Indonesia itu berbeda. Orang Indonesia itu mayoritasnya muslim. Kalau di Jepang mungkin saja, tidak memastikan. Mungkin mayoritas non muslim, mungkin. Karena saya sendiri tidak survei. Nah, kenapa di Jepang itu bisa seperti itu? Sedangkan umat Islam sebenarnya sudah ditanam dari dulu tentang akhlak yang harus dilakukan. Tapi pada kenyataannya banyak yang menyimpang. Ya berarti sing bermasalah iki wonge, ya. Orangnya. Yang bermasalah orangnya. Di zaman sekarang berarti saking wonge. Wis ngerti etika harus seperti itu, tapi tidak mengamalkan. Makanya sebenarnya keterkaitan orang yang punya ilmu itu nanti punya tanggung jawab untuk mengamalkan ilmunya. Dan terkadang juga di Indonesia atau di Jawa atau di mana-mana itu karena terbawa dengan adat istiadat. Sing menyebabkan sulit untuk menerapkan. Contoh kecil. Saya mondoknya ning kanan ning Wetan, di Jawa Tengah, perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur, Sarang. Di sana Jawa Tengah, Jawa Timur itu mayoritas bahasa yang digunakan itu menggunakan bahasa Kromo. Sedangkan Jawa Barat itu mayoritas bahasanya bahasa dewek-dewek. Sing dermayu ya dermayue, sing Cirebon-Cirebone, sing Kuningan-Kuningane, is bahasa dewek-dewek. Nah, sing Jakarta ya lo gue. Nah, sing Jakarta lo gue ini ngomong tua lo ya. Di lolo ya. Ego. Jadi mungkin bisa jadi karena adatnya, sehingga yang punya ilmu ingin menerapkan itu benar-benar sangat sulit. Karena bertabrakan dengan arus sing gede. Ibaratnya kenen arus gede arahe ngetan dewek sing bener arahe ngulon. Dewekan. Sepira kencenge kan? Numpak motor boot dia atau apa itu? Perahu. Ngebut. Arusnya gede. Yang bersemundu baik. Ya. Datang ngebut. Iku ibaratnya adat istiadat yang banyak terjadi di
iku berupa aliran deras sing arah ngetan, sing padahal sing sebenarnya arah ngulon. Nah, sing arah ngulon cuman dewekan. Ya, iku mau. Jadi kenapa? Ya mungkin ya, karena siji lingkungannya yang tidak mendukung. Saya yakin kalau lingkungannya mendukung, kayak dene bahasa kromo. Khususnya ning sing biasa bahasa kromo itu walaupun beli belajar enggak kok lancar. Itu diantaranya seperti itu. Nah, terus gimana kalau mengawali? Ini bukan mengawali. Ya. Akhlak model seperti itu bukan mengawali, tapi itu memperbaharui. Makanya ada guru saya mengatakan orang itu mudah membangun, tapi yang sulit itu apa? Menjaga. Itu yang sulitnya menjaga. Wong gawe bangunan gampang, tapi sing sulit jaga. Dilangakan bae. Bangunan mungkin awalnya bagus tak boleh. Bagus, bersih. Ya, laka sawang, laka apa. Ya. Wah, ya sekian anak tempelan, masih anak latu, lu. Iya kan? Menjaganya yang sulit. Jadi di era sekarang itu bukan membangun dari awal, tapi memperbaiki. Lah itu yang memperbaiki yang sudah menjadi tantangan. Abot ya jelas abot. Nah, apakah harus dilakukan? Ya emang harus. Ya. Jadi kalau pertanyaannya kenapa? Ya saya jawab mungkin karena lingkungan yang tidak mendukung. Aslinya ngerti ada be kudu mengkono, tapi lingkungannya belum mendukung. Angin neratakannya. Ya kalian coba angan-angan ya. Bahasa kromo wis ya. Sok sedina mungkin nggih. Kudu gigi bae di kon wong tua. Cok nok, tuku bawang nok. Nggih. Senang wong tua. Angger anu nggih, dibiasakan dikit hal kecil seperti itu. Lamona bisa sampai melekat, wis terbiasa, wis refleks, mereka dilanjutkan sing rada akeh. Terus sing apa kedua pertanyaannya mau? Bagaimana? Cara menyadarkan. Cara menyadarkan orang gimana? Cara menyadarkan? Oh. Cara menyadarkannya ya harus diri kita sendiri yang mempraktekkan. Kemudian bareng-bareng. Sing pada intinya kalau hanya sebatas ucapan saja, terus tanpa tindakan, ya tetap baik. Hanya sampai ada makalah lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisanul hal, tindakan gestur tubuh. Kayak tadi, ana wong siji membiasakan buang sampah. Ya, membiasakan buang sampah. Terus ngelingakan wong sejen. Bakal buang sampah sih bener. Dan dia termasuk wong sing masyhur, kategori wong sing bersih, wong sing jaga kebersihan. Insyaallah omongan sing seperti makanan ini, wong sing realitae dia juga benar-benar menerapkan kok diterima dengan baik omongannya. Atau bahkan tidak diomongi, tidak lewat omongan juga dia sudah tersadar dari apa? Tindakannya mau. Anak sampah terus dia kan jukut
imajinang walaupun sampai wong sejen. Itu termasuk lisanul hal. Ya. Ya. Jadi lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Gestur tubuh, tindakan seseorang itu kadang menjadi nasihat yang sangat fasih, nasihat sing sangat mengena daripada ucapan belaka. Wis gampane maulah. Ana wong dinasihati, ya iya enak ngomongnya bae ya. Hale, bukan. Malah diomongi balik. Diomongi buang sampah malah ngomongi balik. Ya sira wis buang sampah teratur durung. Kok di takoni mau beri jawabannya. Ya kan? Jadi cara menyadarkannya ya kembali pada diri kita masing-masing. Kalau diri kita sadar dan kita benar-benar kompak membuang sampah pada tempatnya, yang pada dia bisa membawa yang lainnya. Contoh kecil ya, ini bukan saya menggede-gedekan, bukan saya membangga-banggakan, tapi ini realita. Contoh kecil, di Pondok Madinatul Rasul. Pondok Madinah Ar-Rasul. Pondok siapa ini? Ya, Kang Hussein. Ini di dalamnya tentang kebersihan. Membuang sampah itu benar-benar sangat ketat. Ya, benar-benar sangat ketat. Bokat beli percaya minggu ngarep sok mana mampira dolan. Manjingan ning pondoke. Ning WC. Sing identik kayak WC iku priben. Kotor ta beli? Kotor. Wah beli percaya. Di Pondok Madinatul Rasul. Ini saya bukan promosi, bukan apa-apa. Pokoknya murni sebuah realita. Di pondok tersebut itu kebersihan benar-benar sangat diutamakan. Sampai anak bocah mangan terus laka tong sampah sampai pribet di kantong ya di kantong jadi man permen mana apa imajinan kantongnya kok bakal anak tong sampah pakai dibuang ya termasuk ya alhamdulillah ya istri saya itu model-model konon saya masih kalah ya Mas sebenarnya saya itu tersinggung pengajar akhlak ya gue ya. Sebab saya sendiri akhlaknya perlu diperbarui. Ya, perlu benahi. Jadi izin sebenarnya ngajar akhlak izin. Jadi kayak membuka kedok dewek. Begitu maca kitab-kitab akhlak, ya kena apa? Isye. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh kecil. Istri saya itu kalau buang sampah, ada sampah, terus ternyata posisinya nggak ada sampah, mesti di kantong. Kadang ngantongin kantong kita. Nah, jadi kayak mau ribut balik kantong kita. Kalau kita kerasa apa? Ternyata sampah. Bukan ngerjain, bukan apa, tapi karena emang tidak mau membuang sampah sembarangan. Ketika saya membuang sampah, saya ditegur kalau posisi saya membuang sampah sembarangan. Bis aja sembarangan buangnya. Seperti itu. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang harus kita lakukan saat berpapasan dengan guru yang sedang dalam apa tidak harus menanyanya terus selamat atau bagaimana?
Ya, bagaimana sikap kita ketika berpapasan dengan guru? Posisi guru apa? Numpak kendaraan. Sedangkan diri kita nggak naik kendaraan, entah itu jalan, entah itu duduk dan lain-lain. Prevent. Yes, minimal salam saja. Uluk salam. Assalamualaikum. Jangan diantep. Ya. Nggak usah diantep terus minta salaman, nggak usah. Kecuali kalau beliaunya berhenti sendiri, baru kita mendekat dan minta salam. Karena khawatirnya kalau kita ngandek justru menghalang-halangi aktivitas beliau. Beliau lagi buru-buru, gara-gara kita ngandek dan dia terhalang. Seperti itu. Ya terus prevent. Masa gure lagi numpak terus kita salam, apa beli sopan? Sebenarnya anak pembahasan uluk salam. Secara etika itu uluk salam itu wong tua berarti sing uluk salame anak uluk salam ning wong tua. Guru murid uluk salam ning guru. Terus lamun kendaraan. Ya. Berarti sing gede-gede. Sing numpak mobil ya uluk salam sing numpak motor. Sing numpak motor uluk salam ning wong sing mlaku. Lagi sedangkan sing guru numpak motor sing mlaku murid. Ya wis kita sebagai bentuk takdim kepada guru ya. Kita mendahului uluk salam. Dan kalau kita membahas salam itu faedahnya besar. Ya. Membahas salam itu faedahnya besar. Ada bab tentang salam. Ya. Di babul hadis kalau nggak salah. Itu pembahasan tentang salam pirang-pirang. Hadis tentang salam itu pirang-pirang. Wong sing ngawiti uluk salam itu faedahe luwih gede daripada wong sing jawab salam. Walaupun uluk salam hukume sunnah, jawab salam hukume wajib. Ya. Ini sudah keluar dari kaidah. Ya. Kaidah kan la yutrakul wajib illa liwajib. La yutrakul wajib li sunnatin. Tidak boleh wajib ditinggalkan untuk melakukan kesunahan. Sing pada intinya kewajiban itu unggul daripada hal sing sunnah. Lagi dalam hal salam, wong uluk salam karo wong sing jawab salam iki beda hukume. Sing uluk salam hukume sunnah, sing jawab salam hukume wajib. Tapi afdol mana? Yang lebih utama itu adalah orang yang memulai memberi salam. Jadi ketika bertemu ya wis kita niati sebagai mengagungkan beliau, diniati untuk mendapatkan fadilah faedahnya uluk salam memulai uluk salam seperti itu. Assalamualaikum. Ya. Mungkin dibutuhkan terus buat ditulis atau ditulis. Kali mesti mengajak lagi jawab mengajak dia boleh orang yang mungkin ngurus ya Sebelumnya dari awal sampai detik ini jika memang ada kata-kata penjelasan yang memang tidak pas ya diperbaiki seperti itu. Dan jika memang ada kata-kata yang bikin tidak enak kayak tadi gebrak-gebrak ya, gebrak-gebrak gawe panik dan lain-lainnya,
Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, orang kuis nang. Iya, drop tiket. Orang kuis. Orang kuis, orang. Wis mau kah buat anak apa nakon ditulis turning panitia.